Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lebih berhak dilindungi oleh orang-orang mukmin dibandingkan mereka melindungi diri mereka sendiri. Ayat ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Maka keimanan itu tidak akan sempurna sampai Rasulullah lebih dicintai oleh mereka dibandingkan diri mereka sendiri. Terlebih lagi mencintai anak keluarga ataupun leluhur. Oleh karenanya, datang hadis yang sahih di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih." Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku menjadi lebih dicintai dibandingkan walidihi, ayahnya sendiri, wa waladihi, dibandingkan anaknya sendiri, wan nasi ajma'in, bahkan juga seluruh manusia. Tidak boleh dia mendahulukan kecintaan sesuatu di atas kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya setelah mencintai Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, suatu saat Umar bin Khattab dalam riwayat Al-Bukhari berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, illa nafsi, kecuali diriku sendiri." Maka Rasulullah mengatakan, "La, tidak wahai Umar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sampai aku, yakni Muhammad, lebih kamu cintai dibandingkan dirimu sendiri." Maka kemudian Umar mengatakan, "Al-an, sekarang wahai Rasul, demi Allah sekarang aku menjadikan engkau lebih aku cintai dibandingkan diriku sendiri." Maka Rasulullah kemudian mengatakan, "Al-ana, al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar telah sempurna keimanan. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mencintai Rasulullah tidak mungkin terwujud kecuali dengan mengikuti jejaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah, apabila kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maka jalan satu-satunya dalam mencintai Allah dan mencintai Rasulnya adalah mengikuti jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Pasti Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Oleh karenanya para ulama sampai mengatakan, perkaranya bukan perkara kamu mencintai siapa, bukan, tapi perkaranya adalah kamu dicintai atau tidak oleh sosok tersebut. Kamu mengaku mengklaim aku mencintai Rasulullah, tapi ternyata apakah benar Rasulullah mencintai kamu? Kamu mengklaim aku mencintai Allah, tapi pertanyaannya adalah apakah Allah mencintai kamu? Ini perkataan para ulama, sehingga Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, tabi'in yang mulia, mengatakan sebagian orang mengklaim dia mencintai Allah, maka kemudian mereka diuji, dites, benar nggak cinta Allah dengan ayat yang barusan tadi. Apakah benar cintanya, apakah cuma perkataan belaka atau benar-benar terwujud dalam kesehariannya mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah ada seluruh teladan yang bagus. Tidak perlu mencari sosok idola yang lain, sebab Rasulullah sudah menjadi sosok idola teladan yang paling sempurna dari semuanya. Oleh karenanya, maka tidak ada jalan kecuali jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh." Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Perintah-perintah seperti ini sangat banyak di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam ayat yang lain, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih." Maka hendaknya berhati-hatilah orang yang menyelisihi perintahnya Rasul, antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Orang yang menyelisihi jalannya Rasul terancam dia mendapatkan azab ataupun fitnah. Oleh karenanya wahai saudara-saudariku, saudara-saudaraku ya,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa menaati Rasul, berarti dia sudah sama dengan menaati Allah. Dalam ayat yang lain bahkan, "Fala wa rabbika la yu'minun." Demi zat Tuhanmu, demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau sebagai pemutus perkara dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, sampai mereka tidak menemukan rasa gundah, gelisah ketika mendengar keputusan yang engkau putuskan wahai Muhammad, wa yusallimu taslima, dan menyerahkan diri mereka sepenuhnya menerima apapun keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak dipikir-pikir dulu dengan logikanya, oh tunggu ini enggak masuk logika saya, oh ini enggak masuk akal saya, oh ini enggak cocok dengan saya kayaknya. Tapi ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tolak, dimentahkan dengan akalnya belaka. Inilah yang diancam di dalam ayat tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Oleh karenanya wahai saudara-saudara, para sahabat Nabi dalam menjaga mengikuti jejak Rasul sampai sebegitu ketatnya. Ketika dilarang khamr, diharamkan khamr, minuman keras, apa yang mereka lakukan? Langsung ditumpahkan, dipecahkan kendi-kendi sampai jalan di kota Madinah banjir dengan banjir khamr. Dengan cepat mereka melaksanakannya. Bahkan ketika turun ayat hijab, para sahabat-sahabat Nabi langsung merobek kain-kain mereka untuk menjadi hijab mereka, menjadi jilbab mereka. Inilah di antara bentuk kecintaan mereka kepada Nabi, mengikuti Rasul dengan sebenar-benarnya jalan. Sampai-sampai Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, Hajar Aswad yang ada di Ka'bah, sesungguhnya aku tahu kamu ini batu, tidak memberi manfaat, tidak juga mendatangkan bahaya. Kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka aku pasti tidak akan menciummu. Sehingga apa yang dilakukan Umar, ibadah yang dia lakukan sesuai dengan apa yang Rasulullah lakukan. Tidak mengada-ngada, tidak membuat syariat baru, tidak membuat ibadah baru, tidak membuat perayaan-perayaan baru yang tidak diadakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Rasulullah sangat tegas di dalam hadis yang terkenal Al-Irbad, yang diriwayatkan oleh Al-Irbad. Rasulullah suatu saat berpesan dengan pesan yang sangat menyentuh sampai mata para sahabat menangis. Sampai para sahabat menangis dan hati bergetar. Maka kemudian sahabat ada yang berkata, "Ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan, engkau mau meninggal. Seakan-akan engkau akan meninggalkan kami dari dunia. Entar lagi engkau wafat." Maka kemudian, wahai Rasulullah, berikanlah kami pegangan. Ketika engkau pergi meninggalkan kami, apa yang dapat kami pegang? Maka Rasulullah SAW berwasiat. Rasul berpesan, aku berwasiat dengan ketakwaan kepada Allah dan taat patuh mendengar pemimpinmu, walaupun pemimpinmu adalah seorang budak Ethiopia. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang masih hidup di antara kalian setelah aku meninggal, maka akan melihat sangat banyak perselisihan di antara para manusia. Berdebat, berpecah belah, berkelompok-kelompok. Maka apa yang dipesan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bisunnati." Berpeganglah kamu dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Peganglah sunnah para khalifah setelahku yang terbimbing, ar-rasyidin. Tamassaku biha, pegang teguh sunnah tadi. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham, gigi yang paling belakang. Gigit dengan gigi geraham, sampai Rasulullah mengatakan seperti itu, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah dari kalian perkara-perkara agama yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Apa yang diada-adakan itulah disebut dengan bid'ah dalam agama, dan setiap kebid'ahan mengarah kepada kesesatan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau dan disahihkan. Wahai saudara-saudaraku, inilah yang menjadi penutup daripada ceramah singkat ini. Oleh karenanya Rasulullah SAW berpesan dalam hadis riwayat Al-Hakim, "Inni taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'daha, kitabullah wa sunnati." Aku meninggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang dengan kedua ini, tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Wahai saudara-saudaraku, mencintai Rasulullah
harus mengikuti jejaknya Rasulullah, tata cara beribadah Rasulullah, keseharian Rasulullah, akhlaknya Rasulullah. Itulah hakikat cinta yang sebenarnya, bukan sekedar omongan belaka. Demikian, semoga bisa memberi manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.